Saya menjadi taktik aksen 10. Saya Ilan Nasita aksen 17. Saya Marwana Marina aksen 20. Saya Muhammad Hakim aksen 24. Saya Nafisa Azana aksen 25. Saya Rani Pasya dari aksen 29. Bumi manusia. Pada suatu hari, ada seorang pemuda pribumi yang bersekolah di tempat yang hanya diperuntukkan bagi bangsa Eropa, Belanda, dan elit pribumi. Ia bernama Mingke. Ia disekolahkan agar kelak ia menjadi bupati layaknya sang ayah. Tetapi dirinya menolak akan hal tersebut. Ia malah menyanjung bangsa Eropa dan tidak memedulikan lagi budaya Jawa. Hingga pada akhirnya Mingke menyadari bahwa bangsa Eropa yang telah menjajah bangsanya sendiri. Ia menyesal akan perbuatannya selama ini. Kemudian Mingke ditantang oleh temannya untuk ke Wonokromo mendatangi gadis cantik Indo-Eropa yang bernama Analis. Mingke menjalin hubungan dengan Analis, putri dari Herman Melema dan Nyai Ontosoro. Saat perjalanan pulang, Mingke disambut dengan kemarahan ayahnya karena hubungannya dengan Analis dinilai meninggalkan tradisi dan budaya Jawa. Saat Analis berkeliling di pertanian, tiba-tiba ia pingsan. Kemudian ia dirawat oleh Martina. Mingke tidur sekamar dengan Analis dan mereka melakukan hubungan badan. Keesokan harinya, Mingke mengaku kepada Robert bahwa dirinya bukanlah orang pertama yang menyetubuhi Analis, karena sebelumnya Robert yang telah memperkosa Analis. Saat kembali ke Wonokromo, Mingke dihadapkan dengan perkara yang mengganggu hatinya, yaitu jurang perpisahan antara kaum Bumi Putra dan kaum Eropa, serta hubungannya dengan Analis. Keesokan harinya, ayah Mingke diangkat menjadi bupati. Mingke meninggalkan rumah ayahnya dan menuju ke rumah Analis. Hingga pada akhirnya, Mingke harus mengikhlaskan keberangkatan Analis ke Belanda karena pernikahan Nyai Ontosoro dan Herman Meloma tidak sah secara hukum, sehingga Analis diserahkan kepada walinya di Belanda. Tema novel ini adalah menceritakan tentang kisah percintaan seorang priai Jawa dengan gadis keturunan Belanda dan tentang perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia di awal abad ke-20. Tokoh-tokohnya adalah yang pertama Mingke, kedua Analis Melema, ketiga Robert Zuhoff, keempat Nyai Ontosoro, kelima Robert Melema, keenam Tersam, dan yang ketujuh Jufro Magda Peters. Selanjutnya adalah penokohan. Tokoh pertama yaitu Mingke adalah tokoh protagonis. Ialah seorang pemuda dengan kepandaian yang luar biasa, bijaksana, bekerja keras untuk mendapatkan haknya, dan penuh kehormatan. Kedua adalah Analis Melema. Ia adalah tokoh protagonis, yaitu seorang gadis Eropa pribumi yang sangat cantik dan sikapnya yang lembut. Kemudian yang ketiga adalah Robert Zuhoff, adalah tokoh antagonis yang merupakan salah satu sahabat Mingke yang suka merendahkan dan menghina orang lain. Keempat adalah Nyai Ontosoro. Ia merupakan tokoh protagonis, yaitu wanita yang hebat dan tangguh. Ia merupakan istri dari Tuan Melema, tetapi pernikahannya tidak dianggap sah baik secara agama maupun hukum. Yang kelima adalah Robert Melema. Ia merupakan tokoh antagonis. Ia adalah pemuda dengan penuh kemewahan dan angkuh. Ia juga merupakan kakak dari Analis Melema. Yang keenam yaitu Tersam, adalah tokoh protagonis. Ialah seorang pelayan yang suka menjemput dan mengantar Mingke. Yang terakhir adalah Jufro Magda Peters, yaitu tokoh protagonis. Ialah sahabat dekat Mingke yang senantiasa membantu Mingke. Cerita ini memiliki alur maju, tapi di tengah cerita terdapat kelas benih. Latar tempat di dalam novel ini adalah Wonokromo Surabaya, di rumah Mingke dan Analis, di ladang dan di hutan. Latar suasananya adalah genting dan tegang, latar waktunya adalah pagi, siang, dan malam. Mana di dalam novel ini menceritakan tentang semangat perjuangan pemuda saat itu. Penulis memberitahu bahwa kita sebagai pemuda Indonesia harus bersemangat walaupun tidak ada penjajah Belanda. Bahasa dan gaya bahasa yang digunakan pada novel ini adalah bahasa yang jarang kita gunakan, dan majasnya adalah majas personifikasi dan majas metafora. Pada novel ini, penulis menggunakan sudut pandang orang pertama. Nilai-nilai kehidupan. 1. Nilai religius, untuk saling toleransi kepada sesama manusia dan menghormati kepercayaan yang dianut orang lain. 2. Nilai moral, untuk mengandalkan hawa nafsu manusia yang mudah tergiur dan sesuatu yang dianggap mewah.